Dahulu Sinomensen datang ke Said Nihuta, dia bertemu dengan pengawal Pajikal Silalahi. Tanah Batak merupakan sebutan yang diberikan para misionaris untuk daerah Tapanuli. Kedatangan para misionaris ke Tanah Batak membawa banyak perubahan kepada bangsa Batak sendiri. Terlihat dari pemikiran, kesehatan, pengetahuan, dan sosial. Sebelumnya bangsa Batak pada waktu itu belum mengenal tentang Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Mereka hidup dalam kegelapan, hidup menyembah berhala, meyakini bahwa setiap penyakit yang mereka rasakan hanya dapat disembuhkan melalui ritual penyembahan. Dan yang pasti pada saat itu banyak tantangan dari masyarakat, karena pada saat itu bangsa Batak masih memelihara kepercayaan animisme, itu Sipele Biku. Tidak menginginkan bangsa Batak selamanya hidup dalam kegelapan. Tuhan memperhatikan umatnya, maka ia mengirimkan misionaris untuk membawa terang bagi bangsa Batak. Boy madohonon sa inihutaon termasuk nama judok. Dari damai sian dung ro haroroni nomensen, dang marisuang haroroni nomensen. Gereja HKBP Hutadame Said Nihuta merupakan gereja pertama di Tanah Batak yang didirikan oleh Pendeta I.L. Nomensen. HKBP Hutadame termasuk dalam bagian Distrik 2 Silindung, terletak di Desa Said Nihuta, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Nomensen merupakan seorang penginjil yang dikirim oleh Badan Misi RMJ. Beliau sampai di Padang dan melanjutkan perjalanannya ke Sipirok, bergabung dengan Pendeta Klamer, yang pada waktu itu melayani di Sipirok. Dari sanalah Nomensen berangkat menuju Rura Silindung, berjalan melewati Raut Bosi, Pangaribuan, Sigotom, kemudian naik ke Lobuhole Dolok Sitaridak, dan sampai di Bukit Siatas Barita. Ketika sampai di Bukit Siatas Barita, Nomensen menatap ke arah Rura Silindung dan berdoa di sana. Isi dari doa yang dipanjatkan oleh Nomensen adalah, "Mangulu manang mate peau, sandok di bangsoon nahinokopmu maau maringanan, pararaton hatam dohot harajaunmi." Perjalanan ni Sinomensen Rosian Sipirok tu Tapanulion. Sahap ma Sinomensen tu Tapanulion nakok may mana tu Siatas Barita. Kebetulan adong di si batu di salib kasih. Siani may mana manatap tu Silidungon. Di rohani Sinomensenon itor dibayakon makuling giring-giring marudur jol malatu gereja. Jadi di somma nasumaju au tinggal. Jadi sian Siatas Barita turun may mana tu saat ni tahun. Saat may mana pertama tu lugar ni 7 lunyonan. Jadi di si mana pajupang mado tak raja-raja na sino ni nasida dang menerima. Jadi akhirnya Roma Sinomensen muse tua pucu murungon tu huta saat ni tahun. Pajupang may mana dohot si Pajikal Silalahi. Di patoho ma Sinomensen tu Raja Amandari. Siani bertemu mah si Nomensen dohot Raja Amandari.
Nommensen meminta agar Raja Amandari dan istrinya untuk pulang, karena dialah yang akan mengobati. Karena istri dari Raja Amandari memperoleh kesembuhan, Raja Amandari memperbolehkan Nommensen untuk tinggal di Saidnihuta dan memberikan sebuah sopo untuk Nommensen tempati. Sekalipun Nommensen telah diberikan izin oleh Raja Amandari untuk menetap di Saidnihuta, tetap saja ada penolakan oleh masyarakat. Sebenarnya perkembangan kekristenan itu bisa dikatakan awalnya lambat, tetapi setelah ada beberapa orang menjadi Kristen, maka perkembangan kekristenan itu sangat cepat. Tetapi sekalipun sangat susah untuk berkembang, bukan berarti Nommensen tidak memberlakukan aturan-peraturan di dalam kekristenan itu sendiri. Contohnya, sewaktu mereka mau memberikan dirinya menjadi Kristen, mereka harus dibaptis. Dan sebelum mereka dibaptis, mereka harus belajar terlebih dahulu. Mereka harus belajar tentang firman Tuhan, bukan hanya 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu. Bisa saja mereka berbulan-bulan untuk mempelajari firman Tuhan. Masyarakat mengalami banyak sekali perubahan setelah kedatangan Nommensen. Perlahan pola pikir dan pola kehidupan masyarakat berubah. Dalam artian bahwa mereka telah mengenal firman Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Suatu waktu, di satu tanggal yang sangat bersejarah, suatu peristiwa penting terjadi di tengah-tengah Saidnihuta, yaitu peristiwa yang mengukir sejarah bagi kekristenan di Tanah Batak. 29 Mei 1864, Nommensen membaptis 2 orang Batak pertama di Rura Silindung. Dan pada 29 Mei 1864, dijadikan sebagai hari lahirnya Huria HKBP Hutadame Saidnihuta. Marhide na tardidi ma anak ni Raja Amandari di Huriaon ima si Mela lubatobing na nidokna si Jakobus. Baru paduahon sinaga lubatobing anak ni Raja Panusur. Imana ni guarana si Paulus. Jadi jongjong mahuria HKBP Dame Saidnihuta di Luaton pada tanggal 20 Mei 1864. Ima berdirinya HKBP Dame Saidnihuta. Setelah peristiwa itu terjadi, pertumbuhan masyarakat yang menjadi Kristen semakin meningkat. Pada saat itu pula Nommensen membuka kelas untuk belajar katekisasi bagi jemaat. Selain memberikan pengajaran kepada jemaat, Nommensen juga melakukan pemberkatan pernikahan kepada jemaat yang akan menikah. Pada tahun 1870, HKBP Hutadame tercatat sebagai nomor urut 1 perkembangan Kristen di Tapanuli Utara mengalahkan Sipirok. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang dibaptis dan gereja yang berdiri. Jadi dung tardidi anak ni Raja Amandari si opat talaki adong ma tertarik rohani masyarakat Saidnihuta lam masuk matu rohana sida hak Kristenoni nggodang mana sida nang mangihu si Nommensen pada waktu. Dan setelah Nommensen melihat bahwa iman mereka sudah semakin kuat, lalu mereka dibaptis, jadilah mereka menjadi seorang Kristen. Di mana setelah kekristenan semakin besar, gereja-gereja juga sudah mulai banyak yang berdiri. Jadi marminggu kami sangado kami di Jawu
marminggu ima naking nalawi hamu. Beri kamu dora naking. Liling do hami di si marminggu. Adong do noeng luwi 10 tahun bah. Iya, hampir lebih kurang 10 tahun lah ya. Jadi dungi adong ma peraturan san pamarentah. Bui mahami marminggu di son. Rap mamake me di gereja. Di samping dengan baiknya pelayanan yang dilakukan Nommensen, beberapa tahun kemudian terjadi kemelut yang mengakibatkan perpecahan. Pertentangan yang terjadi membuat para jemaat menumpang ke sebuah rumah untuk melaksanakan ibadah setiap minggunya, dan sekolah minggu juga diadakan di sebuah rumah yang tak jauh dari bangunan gereja. Kejadian tersebut berdampak buruk yang mengakibatkan perpecahan antar jemaat, sehingga berdirilah sebuah gereja yang baru, yaitu GKPI Pendeta Dr. I.L. Nommensen. Adong perpecahan ni gereja on, dang marminggu bihami di son. Hami pe kana dang masiatusan ise naso marminggu be. Alay sadatiki adong ma pesta majunjung baringin na di Pearaja dengan spontan marminggu mahami son. Jadi masih berengam mahami rupani. Rapat dohita songonom madong mahami manang piga kakai. Atok songonom may melapor mahami tiki di Pearaja. Nadong do peruas ni HKBP dami sa ni huta. Jadi sepakat mahami hobay kami maparmingguon ima di Jawa sinakining. Manang nasa dia lilingi anong gulo 10 tahun ni. Kami marminggu si do akan natardidi. Ale margati-gati marosian Pearaja. Marjomita tu si. Jala dong do sada guru hurian nami imamang situa guru itu tong Marjomita. Bisi baru Roma sian Pearaja margati-gati Marjomita tu kami. Alay terus do mardelan hubek kami, nakpeoti kami, pungon ina kami setetak dorong mardelan. Dengan dukpe dong naudokon nakining peraturan san pamarentah, bui mahami mulak tu semar minggu. Jadi dong manang nasa dia liling, adong makasepakatan ropani sian pergereja GKPI ikon mulusma tapuka gereja tak ina jong may gereja ima perjadina adong nuang naking jong gereja di berek kamu na di huta godungi kan di badui si GKPI Dr. I.L. Nommensen ima perpidani halaki. Karena memang sebelum tahun 2006 gereja HKBP Dame ditempati oleh 2 gereja, yaitu HKBP Dame dan GKPI Dame I.L. Nommensen. Atas kesepakatan oleh anak rantau dari tanah Dame Said Nihuta, maka berdiri sendirilah GKPI dan HKBP gereja Dame ini balik ke HKBP Dame Said Nihuta. Seiring dengan banyaknya pertumbuhan gereja di Selindung, HKBP Huta Dame pada saat ini menjadi sebuah ikon kunjungan rohani di Tapanuli Utara. Karya yang besar telah diukir di Huta Dame Said Nihuta yang sejak dulunya juga dikenal dengan masyarakat dengan kehidupan sosial yang baik. Sama seperti nama kampung itu, Huta Dame, yang berarti desa atau tempat yang damai. Untuk menjaga peninggalan sejarah, jemaat HKBP Huta Dame melakukan pemugaran untuk memperindah tempat-tempat bersejarah itu.
Ketika datang berkunjung untuk melihat bangunan bersejarah pada satu tempat, kita juga bisa mendatangi Museum Raja Amandari untuk melihat beberapa barang peninggalan Nomensen. HKBP Huta Damai pada sekarang ini dipimpin oleh Pendeta Seven Triani Simanjuntak, Sarjana Teologi, dan dibantu oleh beberapa penatua untuk menunjang pelayanan di HKBP Huta Damai. Pada sekarang ini tercatat jumlah jemaat HKBP Huta Damai sebanyak 81 kakak.